Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di pavilion Qianji, sang ratu yang sedang melukis dikejutkan dengan kedatangan Xiaoyan yang tiba-tiba. Namun tanpa basa-basi, sang ratu bertanya. Dan Xiaoyan menjelaskan berbagai hal dengan serius. Dan dengan lambaian tangannya, para senior labu dewa bermata 9 tiba-tiba muncul di hadapan sang ratu. Dengan keberadaan mereka di sini, Xiaoyan ternyata ingin meninggalkan mereka di sini dan membiarkan sang ratu bertanggung jawab atas hidup mereka. Kemudian setelah mendengar persetujuan dari para seniornya, Xiaoyan mengangguk. Sang pemimpin dunia tanpa batas sudah menjelaskan ketika dia memberinya labu dewa bermata 9 ini. Dan Xiaoyan secara alami bisa menebak alasannya. Setelah beberapa saat, segera Xiaoyan menatap sang ratu. Karena dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Akan tetapi bagi para senior dari dunia tanpa batas, jika mereka tidak dikenali oleh energi dunia sensi, maka akan sulit bagi mereka untuk melakukan terobosan. Meskipun mereka memiliki sumber daya yang cukup melimpah. Ucap Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Baiklah, untuk masalah itu, selanjutnya serahkan kepadaku. Ucap sang ratu dengan santai. Lalu tepat ketika Xiaoyan memandang sang ratu, sosok yang terakhir juga mengerti keadaannya dan dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Selanjutnya aku meminta kepada kalian untuk tinggal di dunia dewa kuno ini untuk sementara waktu. Dan jangan meninggalkan dunia dewa kuno sebelum kekuatan kalian menjadi stabil. Aku harap kalian mengerti. Ucap sang ratu yang segera mengatur agar mereka tidak bertindak gegabah. Ya. Itu tidak buruk. Dunia dewa kuno sangat luas dan tidak ada masalah dalam penampungannya. Untuk saat ini, aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada para senior. Karena aku akan pergi dari sini untuk sementara waktu. Ucap Xiaoyan kembali sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Akan tetapi sang dewa kematian tiba-tiba melambaikan tangannya dan dia malah melemparkan labu dewa bermata 9 yang tergantung di udara menuju Xiaoyan lagi. Tentu saja tepat ketika Xiaoyan malah mengambil alih labu dewa ini kembali. Matanya menunjukkan keraguan. Masih ada 3 orang di dalam sana dan mereka tidak mau keluar. Bawa saja labu dewa bermata 9 itu bersamamu. Saat kau dalam bahaya, mungkin mereka akan mengambil tindakan. Ucap sang dewa kematian. Xiaoyan langsung tertegun sejenak lalu mengangguk dan memasukkan labu dewa itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu sang ratu mulai mengatur agar orang-orang membawa mereka berenam ke pavilion yang telah disiapkan. Orang-orang ini mungkin telah membantumu hingga kau tumbuh menjadi sangat kuat. Ucap sang ratu. Setelah semuanya pergi, dia kembali memandang Xiaoyan dengan penuh kasih. Dan Xiaoyan hanya menjawab bahwa mereka memang sudah mengambil tindakan dan membantunya berkali-kali. Pantas saja aura di dalam tubuh mereka begitu lemah. Kekuatan keabadian mereka hampir habis. Jika tidak diisi kembali pada waktunya, maka nyawa mereka juga akan menghilang. Ucap sang ratu dengan perlahan. Mendengar kata-kata ini, detik berikutnya Xiaoyan tersenyum pahit. Tapi dia tidak menyangka bahwa masalahnya akan menjadi begitu serius. Tidak heran jika sebagian besar senior di dalam labu dewa enggan keluar atau memberinya bantuan sesering mungkin. Kecuali ketika ada keadaan darurat selama pertempuran. Baiklah, apakah ada hal lain yang perlu aku atur untukmu? Tanya sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan mata yang cerah. Segera Xiaoyan menghela nafas panjang dengan penuh penyesalan. Dia sudah berada dalam petualangan sepanjang waktu. Dan dia memiliki 2 anak tetapi situasinya masih belum jelas. Kau tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Xiao dan Xiaolin. Mereka baru saja meninggalkan dunia dewa kuno belum lama ini dan pergi menjelajah. Istrimu berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi mereka, namun dia tetap gagal menghentikan mereka. Ucap sang ratu. Tanpa diduga,
Sang ratu langsung mengetahui isi pikiran Xiaoyan. Xiaoyan jelas terkejut dengan hal ini. Dia merasa bahwa seperti sang ratu tahu semua pemikirannya. Bahkan tampaknya yang diperlukan hanyalah pandangan sekilas bagi sang ratu untuk mengetahui apa yang dipikirkannya. Kemudian Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang. Entah bagaimana sang ratu bisa menebak semuanya. Dan akurasinya benar-benar sangat mengerikan. "Ratu, apakah kau mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran?" tanya Xiaoyan sambil menatap sang ratu dengan ketir. Ini terlalu menakutkan dan rasanya tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi Xiaoyan. "Oh, aku belum pernah mendengar tentang kekuatan sihir itu. Tapi aku baru saja menghitung situasimu. Saat ini semua orang yang ingin kau temui telah melihatmu. Lalu hal terakhir yang kau khawatirkan adalah kedua anakmu yang sudah lama tidak bertemu denganmu," ucap sang ratu sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Namun menurutku, jika kau ingin menemuinya itu tidaklah sulit," ucap sang ratu kembali dengan serius. Akan tetapi Xiaoyan sudah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas dia harus terkesan dengan pikiran dan isi kepala sang ratu yang cerdik hanya dengan berpikir santai di dalam hatinya. Dia bisa mengerti apa yang sedang dikhawatirkan oleh Xiaoyan. "Aku serius. Jika kau ingin bertemu dengan mereka, itu tidaklah sulit. Mereka sekarang berada tidak jauh dari dunia dewa kuno. Dan sepertinya mereka menemukan sedikit masalah," ucap sang ratu. Segera Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata ini. "Kalau begitu ratu, aku hanya bisa menyusahkanmu untuk ikut bersamaku. Sebagai seorang ayah, aku benar-benar tidak memenuhi syarat," ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Seketika sang ratu tidak ragu-ragu. Dia langsung berdiri. Sepertinya selama itu adalah permintaan dari Xiaoyan. Dia akan menyetujuinya tanpa syarat dan memberikannya prioritas tinggi. Jangan khawatir. Mereka tahu apa yang dilakukan ayahnya. Aku sudah melihat kedua anak itu. Mereka sangat cerdas dan bijaksana. Sikap mereka seharusnya mengikuti ayahnya. Mereka sangat mandiri, jadi kau tidak perlu terlalu khawatir, ucap sang ratu sambil tersenyum. Pada saat ini sang ratu memuji Xiaoyan sambil berjalan bersamanya. Kini sang ratu dan Xiaoyan kembali menaiki Batra Tim Fearless. Karena sebelum berangkat ke perjalanan selanjutnya, Xiaoyan masih bersikeras untuk bertemu kedua anaknya dulu. Sementara itu scene berganti. Di suara langit tertentu, dua sosok berdiri dengan cepat dan di belakang mereka ada 7 atau 8 sosok yang mengikuti. Rupanya semua sosok yang ada di belakang ini adalah bayangan jiwa yang telah mengorbankan kehidupan mereka. Hahaha, hei, kemana kalian berdua akan melarikan diri? Kalian sungguh berani melawan istana surga manusia kami, ucap seseorang sambil berteriak. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ucap seorang pria yang memiliki alis tajam. Dan sosok pria itu adalah Xiaolin. Jangan gegabah, cedera kita sudah sangat serius dan kita tidak punya peluang menang melawannya, ucap seorang wanita cantik yang juga bergerak melesat di sampingnya. Dan sosok wanita cantik ini adalah Xiao Xiao. Aku ingat, ada juga formasi pertahanan. Aku akan tinggal di sini nanti untuk menunda mereka. Lalu kau dapat dengan cepat mengatur formasi ini 100 mil jauhnya. Itu seharusnya dapat menghemat waktu kita untuk sementara, ucap Xiao Xiao yang mengambil keputusan. Detik berikutnya Xiaolin segera mengangguk tanpa ragu-ragu. Seketika Xiao Xiao tiba-tiba berhenti. Pedang di tangannya terangkat dan cahaya pedang tiba-tiba melesat menuju banyaknya bayangan jiwa yang mengejar mereka berdua. Melihat Xiao Xiao yang akan menahan mereka, Xiaolin menggertakkan giginya dan dia bergegas ke kejauhan dengan sangat cepat. Lalu dia berhenti setelah 100 mil. Segera dia mengeluarkan sebuah batu giok di tangannya dan membentuk formasi pertahanan. Aku hanya ingin membunuh beberapa jiwa kalian. Kalian adalah sekelompok sampah yang bahkan bisa mengorbankan jiwa kalian sendiri. Maka dari itu kalian pantas mati, ucap Xiao Xiao sambil terus melambaikan pedang di tangannya. Hahaha, saudaraku, aku sudah lama tidak menemukan produk dengan kualitas terbaik. Hadiahnya adalah yang kedua.
Kita tidak boleh melewatkan produk dengan kualitas terbaik ini. Ucap dua sosok bayangan jiwa sambil tertawa liar. Dan segera ada ekspresi yang lebih gila lagi. Dasar sekelompok orang yang berpikiran rendah dan tercela. Aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatanku ini. Ucap Xiao Xiao. Lalu dengan cepat ada cahaya pedang yang terbungkus dalam api. Dan itu langsung diluncurkan. Akan tetapi, dua bayangan jiwa di belakang mereka tiba-tiba melambaikan tangan dan meninju serangan pedang itu. Detik berikutnya api dari serangan pedang Xiao Xiao segera tersebar. Dan terlihat jelas dari adegan ini bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan kedua belah pihak. Beraninya dua semut yang baru saja memasuki ranah dewa pertempuran melakukan kesalahan besar. Ucap bayangan jiwa itu sambil bersiap untuk menghajar Xiao Xiao. Namun segera sebuah botol giok muncul di tangan Xiao Xiao. Dan dia langsung melemparkannya ke beberapa sosok bayangan jiwa. Setelah itu sebuah sabit api muncul di udara. Dan energi yang mengerikan ini tiba-tiba menghilang. Lalu tepat ketika Xiao Xiao melihat pemandangan ini, dia segera mundur. Kakak, cepatlah, formasinya sudah selesai. Ucap Xiaolin yang mundur lebih dulu. Kini dia sudah berada di dalam formasi. Dan segera melambaikan tangannya untuk meraih Xiao Xiao yang bergegas ke arahnya. Dengan kecepatan tinggi, Xiao Xiao memasuki formasi. Dan segera di bawah perlindungan formasi, kedua sosok itu sepertinya telah menghilang dari tempat ini. Xiaolin, luangkan waktu untuk memulihkan diri. Para bayangan jiwa ini sangat kuat, dan kita bukan tandingannya. Kali ini semua salahku. Jika aku tidak bersikeras meninggalkan dunia dewa kuno dan klan dewa api kuno, kita pasti tidak akan menghadapi bahaya semacam ini. Ucap Xiao Xiao dengan penuh penyesalan. Bukan karena dia takut mati, tapi dia merasa sudah membahayakan saudaranya. Namun pada saat kedua sosok itu memasuki sebuah formasi pertahanan, dan pada saat Xiao Xiao dan Xiaolin memasuki sebuah formasi pertahanan, keberadaan mereka tiba-tiba menghilang dan sepertinya formasi ini memberi mereka waktu untuk memulihkan diri. Sementara itu suara angin bertiup segera datang dari ujung. Dan para bayangan jiwa ini sebenarnya sudah berhasil mengejar mereka. Karena jelas tidak ada yang akan bisa pergi terlalu jauh. Sehingga pasukan bayangan jiwa itu hanya melayang di atas formasi pelindung sambil menunggu. Aura gadis itu menghilang di sini. Mereka mungkin tidak pergi jauh. Ucap salah satu bayangan jiwa yang pakaiannya sudah rusak. Wajahnya tampak suram dan dia terlihat sedikit menyedihkan. Tapi itu tidak menyakitkan baginya dan malah membuatnya semakin marah. Ketika aku menemukan kedua orang itu, aku pasti akan memotong mereka menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarahku. Tapi si wanita itu bisa dipelihara untuk sementara waktu. Sudah lama aku tidak melihat karakter seperti itu. Ucap bayangan jiwa itu sambil menjilat bibirnya dengan cabul dan dia terlihat sangat bersemangat. Pada saat ini beberapa bayangan jiwa sedang mencari dalam jarak 100 mil dengan kecepatan tinggi. Sementara beberapa lainnya tetap berada di udara. Dan mereka terus bergerak untuk mencari keberadaan keduanya. Aku tidak menemukannya. Tetapi aku juga menemukan bahwa aura mereka seharusnya disembunyikan di suatu tempat di sini. Ucap bayangan jiwa lainnya. Jelas mereka sepertinya sangat berpengalaman dalam mencari seseorang. Dari sudut pandang mereka saat ini, mereka seolah-olah sedang berburu. Dan hal ini membuat mereka merasa cukup bersemangat. Saudaraku, aku akan menahan mereka agar kau bisa melarikan diri. Nanti beberapa dari kita harus tinggal di sini. Karena jika tidak, kita semua akan mati di tempat ini. Ucap Xiaolin dengan serius. Mendengar kata-kata ini, Xiao Xiao hanya bisa terdiam. Lalu tepat ketika para bayangan jiwa ini sedang mencari keduanya, Xiao Xiao dengan tegas melesat keluar dari dalam formasi pertahanan. Dia berharap dapat menarik semua bayangan jiwa ini bersamanya dan memberikan saudaranya kesempatan untuk bertahan hidup. Xiaolin, tetaplah hidup. Ucap Xiao Xiao dengan suara yang dalam. Pada saat ini Xiao Xiao melangkah keluar. Dan pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Xiaolin. Seketika mata Xiaolin memerah dan seteguk besar darah segera dimuntahkan. Lalu lautan api yang megah menyebar ke seluruh tubuhnya.
Celah kedua anak tersebut mewarisi bakat api milik Xiaoyan, dan mereka menjadi seorang alkemis di bawah budidaya dunia dewa kuno. Bakat mereka sebenarnya sangat luar biasa, dan mereka telah menjadi seorang dewa pertempuran dalam waktu singkat. Namun tampaknya mereka tidak sengaja memprovokasi para bayangan jiwa dari istana surga manusia saat melakukan perjalanan di bintang ini. Namun para bayangan jiwa itu tidak ada di sini secara kebetulan, karena tempat ini tidak jauh dari dunia dewa kuno. Ada sejumlah besar pasukan bayangan jiwa yang bersembunyi di antara bintang-bintang dan kampan di sekitar dunia dewa kuno. Dan tugas mereka adalah untuk terus memantau pergerakan pihak dunia dewa kuno. Ayahku menggunakan beberapa jenis api untuk dikondensasi menjadi teratai api. Jika ayahku bisa, maka aku pasti bisa, ucap Xiaolin. Segera hampir 3 warna melompat di depan Xiaolin. Dan saat mereka terus bergesekan, itu menyatu di bawah kegilaannya. Tetapi ketika nyala api itu meledak, Xiaolin rupanya mengalami serangan balasan. Dan dia menyemburkan cukup banyak darah dari mulutnya. Sekarang Xiaolin dalam bahaya. Xiao Xiao tidak bisa mengendalikan begitu banyak bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Keduanya sampai sekarang tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak ada yang namanya hidup sendiri. Bagaimanapun juga, perlawanan keras kepala Xiao Xiao tidak bisa menjadi lawan dari para bayangan jiwa ini. Dan dia akan dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Setelah beberapa saat, salah satu bayangan jiwa cabul memegang tangan Xiao Xiao. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada sosoknya yang anggun. Ayo, masih ada satu lagi. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, ucap bayangan jiwa itu. Jelas yang lainnya tidak melupakan Xiaolin. Mereka sudah mengetahui lokasi formasi pertahanan. Dan dalam waktu singkat ini, Xiaolin telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Pada saat ini air mata tiba-tiba mengalir dari mata Xiao Xiao. Tindakan disengaja itulah yang merugikan adik laki-lakinya. Setelah menerobos ranah dewa, pertempuran mereka merasa benar sendiri. Mereka mengira mereka memiliki kemampuan untuk memasuki dunia luar sendirian. Tetapi sekarang, keberadaan mereka malah terlihat sangat menyedihkan. Hei, jangan menangis. Kau tidak akan terlihat bagus jika mata membengkak karena menangis, ucap bayangan jiwa cabul itu sambil menampar wajah Xiao Xiao. Lepaskan dia, jangan pukul saudaraku, ucap Xiaolin sambil berteriak dari formasi pertahanan. Lalu tepat sebelum para bayangan jiwa itu dapat menerobos formasi, tiba-tiba sesosok terbang keluar. Tubuhnya berlumuran darah tetapi matanya sangat tegas. Dan ketika melihat Xiaolin yang seperti ini, Xiao Xiao terdiam. Dia tahu apa yang telah dilakukan oleh Xiaolin. Kemudian wajah Xiaolin berubah dan dia berteriak dengan marah. Saat dia melepaskan teratai api, benda kecil itu bersinar dengan mengesankan. Itu perlahan terbang keluar dan aura penghancuran pun tiba-tiba menyelimuti area ratusan kaki jauhnya. Bahkan beberapa sosok bayangan jiwa juga terguncang karena hal ini. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan begitu teratai api tersebut lolos dari tangan Xiaolin, teratai api itu langsung meledak. Meskipun bola apinya terkondensasi, itu sangat tidak stabil. Sehingga bahkan Xiaolin tidak dapat mengendalikannya. Itu langsung menyapu seluruh area hingga menyebabkan panas yang menyengat sampai ke langit. Kini lautan api menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Tanpa diduga, nyala api ini berkobar dalam waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Dan segera beberapa sosok muncul dari dalam sana. Namun sosok tersebut bukanlah Xiao Xiao dan Xiaolin, melainkan beberapa bayangan jiwa dengan bekas luka di tubuh mereka. Lalu di tangannya, mereka memegang 2 orang yaitu Xiao Xiao dan Xiaolin. Pada saat ini aura Xiao Xiao terasa sangat lemah dan dia mengalami banyak kerusakan. Xiaolin sendiri sebaliknya. Dia mengalami reaksi yang lebih keras. Karena dia telah memadatkan teratai api, jadi dia mengalami koma setelah luka parah dan auranya menjadi sangat menurun. Bunuh dia dan hancurkan tulangnya. Aku yakin dia masih punya teknik berbahaya lainnya, ucap bayangan jiwa cabul itu dengan marah. Lalu saat dia memegang kepala Xiaolin, dia langsung mencengkram kepalanya dengan telapak tangannya. Dan
dan mulai menggunakan jari-jarinya secara bertahap. Melihat situasi ini, Xiao Xiao begitu ketakutan hingga dia menutup matanya dan air matanya terus mengalir dengan deras. "Aku mohon maafkan aku," ucap Xiaolin sambil berteriak. Tapi pada detik berikutnya, terdengar suara ledakan. Xiao Xiao terkejut, ketakutan dan penyesalan langsung menyelimuti dirinya. Tentu saja baginya suara ini adalah suara kepala saudaranya yang telah diremukan. Apakah anakku menyerah begitu saja?" ucap sosok yang baru tiba itu. Yang ternyata sosok itu adalah Xiaoyan. Pada saat ini, dia berbicara dengan santai. Dan sekarang suara yang berat tiba-tiba terdengar di benak Xiao Xiao. Dan pada saat yang sama, aliran kekuatan datang dari tubuhnya. Pada saat ini Xiao Xiao tiba-tiba membuka matanya. Terlihat sosok bayangan jiwa yang awalnya menangkap Shaolin menghilang. Dan kabut darah memenuhi area sekitarnya. Ternyata ledakan tadi disebabkan oleh sosok bayangan jiwa yang sudah hancur menjadi kabut darah. Lalu ada sesosok yang sedang memegang Shaolin dan menatapnya dengan tatapan seperti membara. "Siapa kau? Beraninya kau memprovokasi istana surga manusia kami," ucap sosok bayangan jiwa, dan yang lainnya juga langsung menatap Xiaoyan dengan marah. Segera terlihat bahwa tubuh para bayangan jiwa tersebut meledak dan berubah menjadi monster yang ganas. Rambut mereka juga berubah menjadi ular yang mengerikan. 8 duri tajam mencuat dari punggung mereka, dan aura mereka juga meningkat. Ini adalah wujud sebenarnya dari makhluk yang bernama bayangan jiwa, atau bisa dikatakan semacam metode pemurnian tubuh rahasia yang dapat membuat kekuatan mereka meningkat dalam waktu singkat. Apakah kalian pikir istana surga manusia sudah sangat kuat? Dasar sekelompok sampah yang rela menjual jiwanya sendiri. Kalian bahkan berani menyakitiku. Kalian sungguh bodoh, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Sementara itu Xiaolin akhirnya terbang di genggaman Xiaoyan. Dan vitalitas serta kekuatan yang berasal dari tubuhnya dengan cepat memperbaiki luka-lukanya. Ayah, apakah aku berhalusinasi setelah kematian?" gumam Xiaolin. Jelas karena dia baru bertemu Xiaoyan beberapa kali dalam hidupnya. Dan dia sudah menemui terlalu banyak kesulitan serta rintangan dalam perjalanannya. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ayahnya akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sampai saat dia akan mati, Xiaoyan tidak akan muncul dalam benak Xiaolin. Karena menurutnya hal itu sangat tidak mungkin. Untuk masalah ini Xiaoyan sendiri hanya bisa meminta maaf. Kini dia terlihat sangat marah. Dan tentunya bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau dia telah menelantarkan kedua anaknya itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.